الغني على رحمته شكر صالح سيدنا وللنبي سورة الفاتحة. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. جد لهذا الإنسان عد سوء الخزيان من ذنوب الرحلان خائفين الربان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. لا تخايب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. بالنبي أمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. الصلاة الدائم على النبي بن هاشم عدمان وقائم بالعبادة سراد. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يصرف الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Hadirin hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata berkat limpahan hidayah, taufik dan hidayahnya lah, dan inayahnya lah sehingga kita kembali
dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di kesempatan di waktu yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan senangnya hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sama-sama duduk di sini dengan niat yang sama, kita mengkaji, memahami daripada warisan-warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena 14 abad yang silam Rasul menyampaikan, kata Rasul, "Nadarallahu ra'an sami'a minna syai'an fawa'aha kama sami'aha farubba muballighin aw amin sami'in." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kelak nanti pada hari kiamat akan memberikan kemuliaan, bercahaya, berseri-seri wajah orang-orang yang mendengar daripada kalam-kalam Rasul, sabda-sabda. Kemudian dia pahami, dia cerna, kemudian dia sampaikan. Boleh jadi kata Rasul, apa yang kita sampaikan itu lebih tanggap, lebih sigap, lebih mengamalkan daripada kita. Harapannya kita sebertaan tergolong di dalam hadis ini, hadis yang mulia. Kemudian salawat serta salam senantiasa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga sahabat mengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung kajian kita masih tentang pembahasan Ta'riful Ummah Al-Muhammadiyah bil Jannati wa Ahwaliha. Dikenalkannya umat ini, umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberadaan syurga dan hidup di kubur. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa adwarihi fid darin amin ila an qala wa kadhalika وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بما تلاه علينا من القرآن الكريم في كثير من آياته عن الجنة وأوصافها العامة. Sungguh telah mengkhabarkan kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah beliau bacakan kepada kami dan kepada sahabat dahulu daripada ayat-ayat Al-Qur'an, dan banyak tentang tanda-tanda keberadaan syurga dan sifat-sifatnya al-'amah secara umum. Fa akhbarana, Rasul menyampaikan kepada kami kata para sahabat, annahu jannatul ma'wa. Maksudnya syurga itu merupakan tempat tinggal. Jadi bukan sekedar hanya lewat, jangan. Kita dahulu kan ada permainan malam monopoli, hanya lewat. Nah, ini kada surga ini kita ujung-ujung tinggal dan memiliki. Itu hak milik pribadi, Pak. Nah, di dunia kan ada kita masih hak milik pribadi. Ujung-ujung kita ada wani juga. Kalau di dunia ini bisa diakal-akali, pasti bisa digeser, maksudnya nggak ada resmi. Nah, resmi itu bisa digeser. Nah, wadarul khuldi, dan surga itu kita merupakan tempat yang kekal, tempat yang abadi. Wadarus salam, dan tempat yang penuh dengan kedamaian. Dahulu tatkala Nabi Allah Musa alaihissalam itu tatkala bertemu dengan Nabi Allah Khidir, kan beliau mengucapkan Assalamualaikum. Apa jawaban Nabi Khidir? Apakah di dunia ini ada kedamaian? Ya, tidak ada kedamaian yang abadi. Semuanya bersifat sementara. Senang-senang sementara. Tertawa-tertawa sementara. Bahkan tertawa awalnya berujung dengan menangis.
Wa fiha ar-rawhu war-raihan, dan di surga itu merupakan tempat yang penuh dengan nyaman, senang kita. War-raihan, dan diharumi dengan aroma-aroma yang wangi. Wan na'imul muqim, dan tempat kenikmatan yang abadi, muqim. Kalau dunia ini na'imul fani, kenikmatan juga cuma bersifat fani, fana, sementara, ada batasnya, ada expirednya. Wa anna ardaha samawati wal ard, ibaratnya surga itu seperti langit dan bumi. Ungkapan tapi saking lebarnya, saking lebarnya. Bahkan pada pembahasan yang sebelumnya, pintunya aja sudah seperti perjalanan 40 tahun. Dan kabar gembiranya apa? Kazizun minaz-zihab, yang lebarnya kayak itu aja hibaknya masuk. Artinya banyak yang masuk. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Wa hiya mu'addatun muhayyatun lil muttaqin, mufattahatun lahumul abwab, mufattahatan lahumul abwab. Dan surga itu dia disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, khusus disiapkan. Hal ini sebagaimana yang pernah disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi tentang kemuliaan umat ini, tentang fadilah orang yang berpuasa Ramadan. Apa kata Allah berfirman kepada makhluknya surga, ya jannati ista'iddi wa tazayyani li'ibadi awshaka an yastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati. Wahai surga, makhluk yang indah, berhiaslah, bersiap-siap. Padahal surga itu makhluk Allah yang indah, sudah disuruh berhias lagi bagi hamba-hambaku, kata Allah. Hamba-hambaku yang mereka ini sudah awsyaka, nyaris itu kan artinya parak sudah, karena di dunia ini adalah was kita. Artinya setengah saja, kata Allah awsyaka, nyaris sudah, an yastarihu, mereka itu hamba-hamba Tuhan apa istirahat sudah, min ta'abid dunia, daripada letihnya kehidupan dunia. Jadi Allah sendiri menyebutkan memang tempatnya letih di dunia itu kita. Laqad khalaqnal insana fi kabad, penuh dengan persaingan. Bahkan kata ahli biologi, semenjak kita masih belum berbentuk manusia, masih dalam alam janin, bahkan dalam alam janin kita masih berbentuk sel-sel yang hasil dari sperma. Itu kan ketika sperma itu keluar, kata ahli biologi itu, dia mengeluarkan jutaan sel, puluhan juta sel. Nah itu yang akan berbuat dengan duluan. Sel itu yang mana yang dulu sampai ke rahim ibu kita. Nah, itu yang jadi manusia. Hasil dari jutaan perlombaan, ya puluhan juta. Dari situ aja sudah persaingan, sudah hasillah kita ini kan. Jadi sudah alam manawiyat itu sudah ada seperti itu. Jadi memang tempatnya lelah, letih di dunia. Kata Allah, minta abid dunia ila dari wa karamati. Mereka itu sudah hendak istirahat dari letihnya dunia menuju kepada ila dari wa karamati, kepada kemuliaan yang surga. Mufattahatan lahumul abwab, surga itu dia senantiasa terbuka untuk orang-orang yang memang dipersiapkan untuk memasukinya. Berbeda dengan api neraka. Api neraka itu dia tertutup, dia terbukanya ketika masuk dan kembali ditutup.
تحدث صلى الله عليه وسلم عن الجنة وأوصافها العامة في كثير من الأحاديث النبوية والقدسية وأقسم برب الكعبة إنها نور يتلألأ وريحان وقصر مشيد ونهر مضطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة. Demikianlah begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan tentang kabar surga dan sifat-sifatnya secara umum dalam banyak hadis-hadis beliau, baik yang nabawiyah dan qudsiyah. Dan Rasul wa aqsama, Rasul itu sampai bersumpah, aqsama bi rabbil Ka'bah, dengan zat yang memiliki Ka'bah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Innaha nurun, sesungguhnya surga itu merupakan nur, cahaya, yatala'la, yang gemerlap, artinya yang sangat indah. Jadi sesuatu yang indah itu diistilahkan dengan cahaya. Wa raihanun wa qasrun, dan merupakan tempat yang membuat kita itu nyaman, penuh dengan wewangian yang harum. Wa qasrun masyidun, tempat yang dipenuhi dengan gedung-gedung yang indah. Wa nahrun muttaridun, dan sungai-sungai yang mengalir. Wa thamaratun nadijah, dan di sana sudah siap buah yang masak sudah, yang ranum, yang masak, siap santap sudah ya. Di dunia ini kan ada musimnya ya, ada awal makan, ada musim. Bila dijual harganya belum musim, ya orang masak 10.000, bila ada musim 60.000, ya kan? Belum musim. Nah, di surga ini musim terus. Wa zawjatul hasna, di surga itu Allah persiapkan perempuan yang cantik jelita. Lah, kenapa di surga hanya ada perempuan cantik jelita kan? Apakah surga hanya dipersiapkan untuk kaum laki-laki? Jawabnya pasti tidak. Pasti tidak. Dulu guru kami menjelaskan tentang ini. Kata beliau, sudah menjadi sunnatullah itu, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi. Rasul Allah itu tidak mengutus seorang rasul terkecuali dia menyesuaikan dengan lisan kaum, bahasa kaum, budaya kaum, adat kaum. Bangsa Arab saat itu mereka memiliki kecemburuan yang tinggi terhadap istri, dijaga bujur istri karena dipamerkan. Dan Islam sangat mengapresiasi itu. Islam sangat menjaga privasi seorang perempuan. Kada layak kalau katakan perempuan menyukai seperti itu, kada layak, kalau vulgar, dianggap vulgar kan? Dianggap vulgar. Padahal semangatnya sejatinya surga itu ya tempat keadilan. Apa kata Rasul? Dalam diskusi a'datul al-jannah itu li ibadiyal as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Hakikatnya surga itu ya sesuatu yang mana belum pernah terlintas oleh mata, terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di benak pikiran anak manusia. Terus semangatnya kayak itu. Yang kita baca ini hanya sebagian kecil lagi masih, sebagian kecil. Padahal itu sudah besar sudah, tapi masih sebagian kecil. Hakikatnya dari semuanya lengkap. Jadi untuk laki-laki ada, untuk perempuan ada. Tapi itulah Islam sangat menjaga, menghargai tentang privasi seorang perempuan. Karena pas rasanya mau disebutkan bahwa di surga itu ada laki-laki yang tubuhnya kayak adire. Kada pas disebut kayak itu ya kayak nah, kada pas. Yang pasti surga itu tempat keadilan, semuanya senang di sana. Kada ada lagi kesedihan, kada ada lagi kegalauan. Wa hulalun katsirah,
Dan di surga juga tempat pakaian-pakaian yang banyak, bebas sudah. Ada nukar lagi, ada menjahit lagi kita, dan pas ukurannya ya kan. Di dunia ini kan nukar bisa nggak sadar, yang bokor bisa pas gitu. Jadi pas terus di sana tuh sesuai. Muqamun fi abadin fi darin salimah, dan tempat tinggal yang selamanya fi abadin. Wa fakihatin khadiratun wa hamratun wa ni'matun fi mahalatil 'aliyah, dan tempat di mana di sana terdapat buah-buahan, hijauan. Ini kembali sama. Ini karena budaya Arab itu. Jadi surga itu digambarkan seperti itu, hijau-hijauan. Tapi bagi kita orang Kalimantan ya hijau-hijauan itu biasa saja. Sungai-sungai itu rancak sudah melihat ya. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga itu kan kayak itu digambarkan oleh Al-Quran. Jannat tajri min tahtihal anhar, di mana mengalir di bawah sungai-sungai. Bagi orang kita bisa itu pulang di dunia sudah di bawah banyu udah. Lagi daerah hulu sungai kan. Ya di bawah banyu, di atas banyu. Nah, itu kembali tadi. Karena Rasul diutus di kaum di mana situ yang mereka lihat padang pasir, gurun, padang Sahara. Jadi karena ada hijauan. Makanya dikatakan arba'atun tudhibul hazan, itu diantaranya alma wal khadra, air, hijauan. Itu untuk orang-orang Arab. Namun kita itu kurang berlaku. Rancaknya kita melihat hijau atau rancak. Jadi karena Rasul diutus di bangsa Arab, jadi seperti itu gambaran surga itu. Jangan salah paham kita kayak berarti surga kayak itu boleh aja. Salah paham. Ada kayak itu. Sejatinya surga itu dari sesuatu yang belum pernah terlintas oleh mata, bahkan oleh benak pikiran kita tidak pernah. Fi mahalatin 'aliyah, di tempat yang mulia, hiyah, yang membuat senang. La tuqasu bid dunya bima fiha, dan tidak bisa diukur dengan dunia dan segala isinya. Ada perbandingannya. Fa aqallu syai'in fil jannah wa a'zamu min a'zami syai'in fid dunya. Yang paling sederhana di dunia itu ya yang paling harap di dunia. Yang paling sederhana di jannah itu yang paling harap di dunia. Bal inna mawdi'a sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Bahkan tempat meletakkan saut itu cemeti, kita cambuk. Okay. Yang mereka kenal dahulu bisa di dalam bahasa Arab itu mereka itu biasa ada yang menggunakan cemeti cambuk kemana-mana, mungkin menunjukkan keberanian, kekuatan, kekuasaan dan seterusnya. Ada tempatnya itu, tempat anak cambuk itu. Jadi itu kan ada harganya. Nah, itu aja ketika di surga itu lebih jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Artinya sesuatu yang berharga pun ketika di dunia, lalu di surga itu lebih harap daripada dunia dan seisinya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lian Allah taala lamma khalaqa jannah qala li Jibril. Di mana kalau Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga, Allah itu pernah berfirman, berkata kepada malaikat Jibril, idhab ilaiha, wahai malaikat Jibril, pergilah lihat surga itu. Fadhaba fanadhara ilaiha, kemudian malaikat Jibril pun pergi lihat surga itu. Faqala, malaikat Jibril berkata, ay rabbi wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhala. Wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, tidaklah mendengar seseorang, la yasma'u, tidaklah mendengar akan surga ini oleh seseorang, illa dakhalah, kecuali dia pasti ada masuk. Pasti masuk.
Tsumma haffaha bil makari. Kemudian surga ini diliputi dengan sesuatu yang ada disenangi, makari. Sesuatu yang ada disenangi apa? Surga kan pasti uyuh sudah. Harus menahan hawa nafsu dan seterusnya. Sembahyang, puasa, sedekah, macam-macam hal-hal yang penuh dengan usaha dan upaya. Kemudian qala ya Jibril, kata Allah, idhab fanzur ilayya, lihat dia pulang bahasa. Kemudian bagi Jibril melihatnya. Summa ja'a faqal, kemudian beliau berkata, Rabbi laqad khashitu an la yadkhulaha ahad. Aku khawatir karena sudah diliputi hal-hal yang tidak disenangi pada oleh manusia ini, mungkin ada yang mau masuk. Kata Nabi Jibril. Falamma khalaqallahu an-nara qala Jibril idhab. Qala ya Jibril idhab fadhil. Kemudian sebaliknya, manakala Allah menciptakan neraka itu, disuruh Nabi Jibril untuk melihatnya. Sama responnya. Wa izzatik la yasma'u biha ahadun fayadkhula. Wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu tidaklah seseorang itu mendengar akan api neraka itu, kemudian dia akan masuknya dan mungkin karena saking mengerikan di neraka itu. Fahabbaha bisyahwat. Sebaliknya, kalau surga tadi kan dikelilingi dengan hal-hal yang ada disenangi. Kalau neraka ini fahabbaha bisyahwat, dikelilingi dengan sesuatu yang memang dikatujui hawa nafsu, dosa-dosa dan seterusnya. Kata Nabi Jibril apa? Ay Rabbi wa izzatik laqad khashitu an la yabqa ahadun illa dakhala. Aku khawatir wahai Tuhanku, ada yang akan tersisa dari seseorang pun kecuali ia akan masuk ke neraka. Jadi itu tentang bagaimana kenyataan surga dan neraka. Surga itu diliputi dari hal-hal yang mungkin kadang-kadang itu kita sementara di dunia itu, pada hakikatnya itu hal yang paling berguna. Sedangkan neraka tadi diliputi hal-hal yang ketujuh sementara di dunia, ketujuh, padahal itu akan menyangkai kita dan akan menghancurkan seseorang kelak sebagai balasan. ولما كان الإنعام والإكرام الأخروي في الجنة متفاوتا لاختلاف أعمال الناس اقتضى ذلك أن تكون منازلهم في الجنة أيضا على مراتب مختلفة ودرجات متفاوتة ليظهر فضل الفاضل وسبب الكامل وجود العامل. Maka kenikmatan dan kemuliaan di akhirat, di surga itu mutafawit, apa namanya, berkelas-kelas, berbeda. Likhtilafi amal, tergantung amal-amal kita manusia. Maka dia juga menyebutkan surga itu tentu ada tingkatannya. Sama kada hadir enak, aku tahu yuk aja. Ya kaitan aja ibadahnya ada gini. Tahu yuk lebih banyak amal ibadahnya hari ini pas-pasan. Jadi surga itu sendiri ada tingkatannya kan. Tergantung dari amal salehnya. Wa a'la hadhihi darajat wa a'dhamuha fi hiya al-firdaus. Jadi yang paling tinggi derajat martabat surga itu, yang paling agung yaitu namanya surga al-firdaus. Dan firdaus ini a'la derajat, yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman wa minha tufjiru anharul jannah arba'ah. Di sana memancar 4 sungai yang ada di surga itu, memancarnya dari surga firdaus, sumbernya di situ. Walidha faqad amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'alna al-jannah an nas'al Allah al-firdaus. Oleh karena inilah sungguh telah memerintahkan kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
Apabila kita meminta itu, idza sa'alna, bila kita berdoa minta surga, maka kata Rasul, mintalah kepada Allah itu surga Firdaus. Jadi jangan tanggung-tanggung kita. Bila kita tuh minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta ridha Allah dan al jannah, kita niatkan al jannah itu adalah surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung kita minta. Walaupun kita merasa ada layak ya, tapi kita minta aja dulu. Arab Rasul yang menyebut obatnya. Tapi kita sadar dia akan layak Firdaus. Wa bayyana lana sabila idraki a'la hadid darajat. Dan Rasul menjelaskan juga kepada kita bagaimana sabil jalan untuk mendapatkan surga Firdaus itu. Wa tariqa wusuli ila asyrafiha, dan juga menjelaskan bagaimana caranya untuk sampai kepadanya. Wa abwabal irtiqa'i fiha, dan supaya kita mencapai pintu-pintu sehingga bisa masuk ke dalamnya. Wahia, ada banyak. Di antaranya apa? Isbabul wudu 'ala makarih. Kita menyempurnakan wudu di saat kita ada senang. Ya, di waktu subuh yang dingin, hujan pulang, wudu kita menyempurnakan wudu pulang. Melebihi batasan yang wajib, termasuk amalan kita menghantarkan kepada surga Firdaus. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan kita memperbanyak langkah menuju ke rumah Allah. Masjid, masuk musala aja. Musala masjid itu beda ngaran aja. Kalau di luar negeri pada tekan ada musala masjid semua ngarannya. Cuma masjid itu ada dua, ada yang jami, ada yang baru jami, ada yang dilakukan di situ salat Jumat, ada yang kada. Jadi kita di Indonesia bila kada dilakukan salat Jumat, musala ngarannya masjid juga. Wantidhar shalah ba'da shalah, dan juga di antara amalannya Pak, kita sering menunggu waktu salat. Maghrib duduk sampai isya, zuhur sampai asar, subuh sampai zuhur asar. Nah, bagi hadap itu maghrib sampai isya. Amin tilkal abwab al jihadu fi sabilillah, dan di antara pintu-pintunya enak. Di antaranya apa? Supaya menghantarkan kita masuk ke surga Firdaus apa? Al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad itu tujuannya apa? Li'ilahi kalimatillah. Bukan hanya berperang, banyak, supaya meninggikan agama Allah. Termasuk kita belajar agama, membantu orang yang belajar agama. Ada anak-anak pada mampu yang sekolah diungkusi, termasuk jihad fisabilillah. Ada orang yang garing kena mampu obat diungkusi, termasuk jihad fisabilillah. Uhibdul Quran ma'a mulazamati tilawati. Termasuk apa lagi? Di antaranya orang itu menjaga Al-Quran dengan dia menghafal, meletakkan di dadanya dan senantiasa untuk dibaca. Wa isbabul wudu 'alal makarih, termasuk di antaranya apa? Menyempurnakan wudu di saat kita itu karena senang ya. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan termasuk juga banyaknya kita itu melangkah ke tempat-tempat masjid, ke rumah Allah. Wa iktsar min dzikrillah, dan kita itu memperbanyak daripada berzikir kepada Allah. Ini banyak ragam ya. Bisa tasbih, bisa tahlil, bisa takbir, bisa shalawat ya. Nah, mengkawal subuh itu kita baca ada amalan dari Rasul SAW dan hadis yang sahih yang beliau sampaikan kepada Ummul Mukminin Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha. Itu saat itu Sayyidah Juwairiyah itu beliau duduk mulai bersubuh sampai terik panas sudah, awas dengan duduknya amalan. Kemudian kata Rasul, apakah kau hendak engkau apian? Ya Rasul, aku berikan
amalan yang mana yang dibaca 3 kali aja lebih afdal, lebih hangat daripada yang engkau baca mulai subuh sampai tidur. Apa itu kata Rasul? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dibaca 3 kali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dibaca 3 kali. Itu kalau kita ada kesibukan karena kau beramal subuh ini mah baca 3 kali aja. Rasul lebih harap ini yang dibanding apa yang engkau baca tadi. Karena itu doa yang Rasul ajarkan. Ya wahyu dari Allah, Allah yang mengajarkan. Dan masih ada beberapa lagi banyak yang disebutkan tentang pintu-pintu yang menyampaikan mengantarkan kita kepada surga Firdaus. Insyaallah akan kita sambung di kesempatan yang akan datang. Dan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barokah, dan senantiasa menjadi pengingat untuk kita akan kampung halaman akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Segala maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم واستغفر الله العظيم واتوب اليه لا اله الا انت سبحانك